Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Masjid Darul Amal, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Insyaallah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dan marilah kita selalu berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dikala itu tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tanpa terasa oleh kita, ternyata pada malam ini kita sudah berada pada malam yang ke-28. Berapa hari tinggal Pak? 28, 29, 30. Lebih kurang 3 malam, 2 malam niko kan? Aso potang wak mulai puasa, pokoknya lah di penghujung Ramadan. Terkait kita sudah berada di penghujung Ramadan, tentu ada hal yang perlu kita lakukan. Sebagaimana judul yang ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru pada malam ini, yaitu muhasabah dan mujahadah. Muhasabah dan mujahadah. Karena kita sudah berada di penghujung Ramadan, kita perlu melakukan muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu berasal dari bahasa Arab yang asal katanya hasaba yuhasibu muhasabatan wa hisaban. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, menghitung-hitung diri kita, mengintrospeksi diri kita, memflashback ke belakang apa yang sudah kita perbuat. Manakah yang lebih banyak perbuatan baik kita lakukan atau justru sebaliknya? Ramadan sudah malam ke-28 bagi kita. Bagaimana kita mengisi Ramadan itu dari malam pertama sampai malam ini? Sudahkah kita lebih banyak beribadah daripada banyak menghabiskan waktu tanpa manfaat yang bisa kita ambil? Oleh sebab itu kaum muslimin sedang Ramadan yang berbahagia. Pada waktu yang singkat ini kita cuma hanya melihat, sebetulnya kan ada muraqabah, ada muhasabah, ada mujahadah, kemudian ada apa satu lagi Pak? Muaqabah. Jadi pertama kita muraqabah. Muraqabah itu kita merasa bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah. Kalau kita berada di bawah pengawasan Allah, tentu kita akan melaksanakan segala sesuatu secara maksimal. Setelah kita melakukan muraqabah, yang kedua kita perlu melakukan muhasabah. Yang ketiga mujahadah. Dan yang terakhir, yang keempat, muaqabah. Tapi pada malam ini kita hanya melihat dua sisi saja, yaitu muhasabah dengan mujahadah. Hadirin yang berbahagia, pertanyaannya, mengapa kita perlu melakukan muhasabah itu? Apa urgennya?
Apa arti pentingnya kita melakukan muhasabah di penghujung Ramadan ini? Yang pertama adalah muhasabah itu matlubun syar'iyyun, tuntutan sesungguhnya dari agama kita. Apa dasarnya? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu mempersiapkan apa bekal untuk besok. Besok itu kapan? Untuk kita bawa mati, Pak. Apa yang sudah kita persiapkan? Kalau harta yang kita persiapkan selama kita hidup ini, harta hanya mengantar kita sampai ke pintu kubur, Bu. Setelah itu akan pulang semuanya. Banyak yang mengantar kita nanti ke kubur, tapi semuanya pulang. Apa yang tinggal lagi? Amalan yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Kalau kita punya amal, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka perlu kita melakukan muhasabah, Pak. Kita perlu mengintrospeksi diri kita. Kita selalu menghisap diri kita. Kita melakukan flashback diri kita. Kenapa seperti itu? Setiap subuh Jumat imam kita membacakan ayat surah Sajadah. Walau tara izil mujrimuna nakisur usim 'inda rabbihim. Ketika kita sudah berada di pada masa nanti, sebelum kita melakukan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ akan muncullah penyesalan-penyesalan dari hamba-hamba Allah yang tidak menggunakan kesempatan. Selagi kesempatan ada tapi tidak digunakan. Kesempatan apa itu? Salah satunya adalah kesempatan untuk mengintrospeksi diri. Walau tara izil mujrimuna nakisur ru'usihim 'inda rabbihim. Ketika kita sudah berada di situ nanti muncul penyesalan. Tapi apa artinya penyesalan ketika kita sudah berada di padang mahsyar itu? Apa yang kita minta kepada Allah? Rabbana absurna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami sudah melihat. Sudah kami lihat ya Allah, bagaimana azab yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang mujrimun itu. Wa sami'na, dan kami sudah mendengar bagaimana jeritan sakitnya azab yang kau berikan kepada hamba-hamba yang durhaka itu. Ya Allah, tarji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikanlah kami ke permukaan bumi kembali. Kami sudah yakin ya Allah. Apa yang mau dikata lagi? Nasi sudah jadi bubur. Nasi bubur dalam sejarah hidup kita, Bu, kan tidak pernah menjadi nasi bulat lagi, Bu, ya. Tapi kalau nasi bulat masih ada kesempatan untuk menjadi nasi bubur. Oleh sebab itu, apa yang pernah dikatakan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, apa kata Luqman? Ya bunayya la tu'akhirit taubah. Wahai ananda, janganlah anda mentakhirkan, melambat-lambatkan untuk bertaubat kepada Allah. Bi annal mauta ya'ti bautatan, karena sesungguhnya yang namanya mati datangnya secara tiba-tiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin kita masih bersama berjamaah melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan qiyamul Ramadan. Ternyata malam ini saudara kita sudah dipanggil oleh Allah. Bukan karena sakit saja. Mati itu bukan karena sakit, tapi karena sudah ajal sudah sampai. Kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Minta dilambatkan tidak bisa, minta dipercepat juga tidak bisa. Oleh sebab itu kaum muslimin di jamaah Ramadan berbahagia. Selagi hayat masih di kandung badan, selagi masih kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mari mulai malam ini kita muhasabah diri kita. Muhasabah segala amal perbuatan yang kita laksanakan, terutama berkaitan dengan puasa Ramadan ini. Dari Ramadan pertama sampai Ramadan 28 ini, apa yang sudah kita lakukan? Para ulama membagi Ramadan itu pertama bulan rahmat, 10 pertama bulan rahmat. Sudah kita rasakan rahmatnya. 10 kedua bulan maghfirah, pengampunan dari Allah. Sudahkah kita dapat ampunan dari Allah? Sekarang kita berada pada itqa minan nar. Kita minta, kita bermohon kepada Allah dibebaskan kita dari api neraka. Sudahkah terwujud itu semuanya bagi kita?
Kita muhasabah diri kita. Mudah-mudahan dengan muhasabah itu kita akan mengetahui nanti sejauh mana amalan yang sudah kita perbuat selama ini. Yang kedua, urgensi atau mengapa perlu kita melakukan muhasabah itu adalah muhasabah merupakan qadaya imaniyah bagi kita. Apa arti qadaya imaniyah itu? Barometer keimanan seseorang. Untuk mengukur barometer keimanan seseorang itu, salah satu caranya adalah dengan muhasabah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kala bertambah, kadang-kala berkurang. Yazidu bitta'ati, akan bertambah iman kita itu ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiat. Iman itu akan berkurang ketika kita melakukan pelanggaran. Maksiat mungkin tidak kita langgar, mungkin tidak dilaksanakan, tetapi mungkin hal-hal yang kecil yang perlu kita hisab lagi. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Ramadan yang berbahagia. Muhasabah qadaya itu merupakan hal yang mutlak juga diperlukan bagi seorang hamba. Untuk mengukur keimanan kita bertambah atau berkurang, kita Ramadan awal kemarin, saya yakin pasti masjid kita ini melimpah. Ya Bu ya, melimpah Pak kan? Tapi pada malam ini seperti apa? Terasa oleh kita masjid kita ini sudah besar. Entah masjid membesarkan diri, entah jemaah yang berkurang. Tapi sementara lain, realitas kita lihat di jalan-jalan banyak ramai macet jalan. Padahal Ramadan itu semakin ke ujung semakin manis, semakin menjanjikan bagi kita. Salah satunya adalah kita melaksanakan i'tikaf di akhir Ramadan dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau sempatlah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, Pak, khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Satu kali saja seumur hidup kita dapat Lailatul Qadar itu sama kita beribadah 1000 bulan. Usia kita berapa sekarang, Pak? Satu kali dapat saja oleh kita. Inilah keuntungannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, muhasabah itu adalah karakter bagi seorang yang beriman. Orang beriman itu pasti melakukan muhasabah setiap hari. Mesti melakukan penghitungan diri. Kapan yang terbaik itu? Melakukan muhasabah yang terbaik itu adalah di tengah malam. Ketika orang pada tidur semuanya, kita bangun. Kita hisab diri kita. Kita hitung-hitung diri kita. Duduk kita di atas sajadah kita itu. Kita hitunglah. Dari pagi tadi bangun tidur sampai malam ini. Apa yang sudah saya lakukan? Kalau tidak bisa tengah malam, kapan? Setelah ba'da maghrib. Ba'da maghrib itu jangan cepat-cepat meninggalkan sajadah, Pak. Coba duduk dulu sebentar. Duduk di sajadah kita itu, renungkan apa yang sudah saya lakukan. Dari bangun tidur tadi sampai maghrib ini, apa yang sudah saya lakukan. Hisab diri kita. Ini merupakan karakter seorang muttaqin. Seorang yang bertakwa itu mesti selalu mengadakan hisab. Kemudian yang kelima, yang terakhir. Muhasabah itu adalah kunci kesuksesan pribadi yang unggul. Kalau kita mau menjadi orang unggul, selalulah melakukan muhasabah diri. Hitung diri kita selalu. Introspeksi diri kita selalu. Seorang pedagang, muhasabahnya itu perlu. Bukan perlu lagi, wajib malah. Menghitung apakah dia untung atau rugi. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muttaqin juga wajib melakukan itu. Wajib melakukan hisab itu. Apakah ibadah saya sudah banyak atau tidak? Waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam sehari semalam. Laki-laki, perempuan, tua, muda sama semua kita. Tergantung kepada efektif dan efisiennya kita menggunakan waktu. Semakin efektif dan efisien kita menggunakan waktu, pasti hasilnya akan semakin banyak. Dari situlah kita tahu nanti, oh ternyata selama Ramadan ini, amal saya masih kurang. Masih ada kesempatan kita lebih kurang 3 malam lagi, Pak.
Ini perlu kita lakukan hisab. Nah, oleh sebab itu, karena pentingnya muhasabah itu, maka tindakan berikutnya adalah kita perlu melakukan mujahadah. Apa mujahadah itu? Baslul wus'an. Menghabiskan segala kekuatan daya upaya kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Sekarang Ramadan ini apa tujuan kita? Di akhir Al-Baqarah 183 itu dikatakan la'allakum tattaqun. Berhasilkah kita nanti keluar Ramadan ini sebagai hamba Allah yang muttaqin atau tidak? Berhasil tidak berhasil sangat ditentukan oleh mujahadah kita kepada Allah. Kalau mujahadah kita maksimal, usaha kita maksimal, segala daya upaya kita maksimalkan untuk mendapatkan itu, insya Allah kita dapatkan. Tapi kalau tidak, tentu kita akan termasuk orang yang merugi. Makanya para sufi-sufi itu mengatakan, ketika kita melaksanakan ibadah itu, apapun ibadah yang kita laksanakan, tanamkan dalam batin kita itu, jangan-jangan ibadah ini adalah ibadah terakhir dalam hidup saya. Kalau itu kita tanam dalam batin kita, Pak, saya beribadah, jangan-jangan ibadah saya ini adalah ibadah terakhir. Kalau begitu bagaimana? Insya Allah akan maksimal itu. Tapi bukan berarti kita minta ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup saya, tidak seperti itu. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup. Untuk memotivasi kita, untuk mendorong semangat kita semakin kuat untuk beribadah. Inilah kaum muslimin sedang jamaah Ramadan berbahagia. Perlunya kita muhasabah. Setelah muhasabah kita lakukan, kita hitung-hitung mana lebih banyak, baik atau kurang baik, atau tidak baik sama sekali. Untuk jawaban berikutnya adalah kita perlu melakukan mujahadah. Mujahadah adalah bersungguh-sungguh kita melaksanakan segala amal ibadah kita. Bersungguh-sungguh kita melakukan i'tikaf. Insya Allah Lailatul Qadar akan kita dapatkan. Segala sesuatu itu mesti maksimal. Kalau tidak maksimal, tentu hasilnya tidak maksimal juga. Seorang siswa, seorang mahasiswa, untuk mendapatkan prestasi yang baik, pasti dia melakukan usaha maksimal. Usaha maksimal pun belum tentu mendapatkan hasil maksimal, apalagi tanpa usaha. Mudah-mudahan kaum muslimin senantiasa jamaah Ramadan berbahagia. Dalam waktu yang sudah di penghujung ini, mudah-mudahan semakin kuat semangat kita, mujahadah kita, segala upaya-upaya kita maksimalkan untuk mendapatkan janji-janji Allah, terutama di akhir Ramadan ini. Lailatul Qadar, kemudian la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sesuai dengan amalan, sesuai dengan usaha kita, sesuai dengan upaya kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Demikian saja Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan manfaat bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.